Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Pak Ustaz yang telah mengizinkan kita untuk ikut serta di pengajian ini. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu pengajian Masjid Ta'lim Nurul Waqiah ini yang sudah ikut, yang sudah mengizinkan kita juga untuk berbicara sedikit kata, menyampaikan kata sedikit yang kita punya ya Bu ya. Nah di sini saya juga sambil belajar ya Bu, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata ataupun perilaku ya Bu. Salawat segala puji bagi syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, gunung-gunung sebagai pasak dan luasnya samudra tanpa semacam-coran, dan berbagai tanda kebesaran lainnya yang tiada terbilang. Dialah yang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Barang siapa yang bersyukur maka hidupnya akan majur di masyarakat yang masyhur, amin. Dan barang siapa yang tidak bersyukur bahkan takabur, padahal dia sudah berumur, kulit pun lentur, pandangan kabur, dan makanannya tinggal bubur dan tinggal di liang kubur dengan keadaan kufur. Nauzubillahi min dzalik. Segala sholawat beriwayatkan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, yang membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota ya Bu ya. Nah, izinkan saya di sini untuk berbicara sepatah dua patah kata ya Bu. Yang bertema keutamaan membaca Al-Quran. Bu, udah berapa kali Bu baca Al-Quran Bu? Dalam sehari ini Bu, tadi baca Al-Quran ya Bu ya? Nah Bu, Al-Quran itu banyak Bu, segala keutamaannya ya Bu ya. Segala keutamaan Al-Quran itu banyak sekali. Al-Quran membawa kita ke jalan yang benar sebagai pedoman hidup kita ya Bu. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran. Setelah subuh kita membaca Al-Quran, setelah sholat zuhur kita membaca Al-Quran juga ya Bu. Nah di sini ada banyak sekali keutamaannya ya Bu ya. Yang pertama itu pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah di sini seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, satu huruf ya Bu, bukan satu kalimat, satu huruf Al-Quran akan diberikan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf dapat 10 kebaikan ya Bu. Contoh kecilnya nih Bu ya, alif lam mim. Dapat berapa itu Bu? Satu huruf ya. Satu hurufnya ada berapa itu Bu? Satu bacaan itu ada berapa Ibu? Ada berapa huruf? Ada 3. Jadi di sini alif lam mim saja yang sedikit pendek itu mendapat 30 kebaikan. Alhamdulillah. Apalagi kita tadi membaca surat Al-Waqiah. Banyak sekali ya Bu ya. Kemudian obat penyakit hati dan fisik. Dimana jika kita membaca Al-Quran, pasti kita terhindar dari penyakit hati ya Bu, seperti ria, iri, dengki, ya, tidak menggibah orang lain ya Bu ya. Iya begitu. Saya mempunyai cerita ya Bu. Saya melihat dari sosial media saudara-saudari kita
yang di Palestina, di sana sudah tidak ada bahan-bahan lagi untuk mereka yang sedang terkena musibah. Kemudian ada salah satu anak yang terkena bom kakinya. Kemudian dia dengan segala keterpaksaan dan segala keterbatasan yang di sana, dia diamputasi, Bu. Dia diamputasi tanpa obat bius. Kemudian di situ dia merasa kesakitan dan membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, di situ bahwa sudah dibuktikan bahwasanya dari kita membaca Al-Qur'an itu mengobati rasa sakit kita, begitu. Apabila kita merasa kesakitan, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya Bu ya. Kemudian rumah kita menjadi bercahaya. Selain rumah, wajah kita. Jika kita membaca Al-Qur'an, wajah kita terlihat bersinar. Beda aja auranya, ya Bu ya, kalau orang baca Al-Qur'an. Kemudian membaca Al-Qur'an untuk kebaikan, di mana di Al-Qur'an tersebut banyak sekali, itu di Al-Qur'an itu ya Bu, memang kalamullah semua di situ. Jadi yang pasti ini untuk kebaikan kita semua dari kalamullah tersebut. Jadi makanya kita umat muslim alangkah baiknya kita membaca Al-Qur'an untuk pedoman hidup kita. Dan jangan khawatir juga ibu-ibu di sini yang memang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an ataupun tidak lancar membaca Al-Qur'an, itu enggan membaca Al-Qur'an. Saya malas baca Al-Qur'an, gitu ya Bu ya. Jangan begitu ya Bu ya, karena memang kita di dunia ini tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk berjuang. Karena jika kita memang belum bisa membaca Al-Qur'an, memang kita terbata-bata membaca Al-Qur'an, maka di situ kita mendapatkan 2 pahala sekaligus. Yang pertama, pahala membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, pahala berjuang melawan ketidakmampuan kita untuk membaca Al-Qur'an, ya Bu. Nah, di sini barang siapa yang berjuang untuk membaca Al-Qur'an sebisa mungkin belajar gitu, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda pahalanya, ya Bu ya. Amin. Di sini dari pagi ada yang sudah membaca surat Al-Qur'an, ada yang sudah membaca Al-Qur'an? Banyak ya Bu ya, Masya Allah. Di sini mah semuanya aman, semuanya cerah mukanya juga ya Bu ya. Amin. Cantik-cantik, ibu-ibu yang solehah ya Bu. Amin. Dilancarkan rezekinya juga. Amin. Nah, kemudian memang Al-Qur'an ini sangatlah penting untuk kehidupan kita. Memang menjadi pedoman, petunjuk. Apabila kita ingin melakukan ini, pedomannya ada di Al-Qur'an. Berpakaian Bu, cara berpakaian kita yang baik dan benar itu juga ada di Al-Qur'an Ibu. Cara kita sholat juga ada di Al-Qur'an Ibu. Berdoa minta kepada Allah itu doa-doa ada di Al-Qur'an. Maka itu keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Mungkin cukup sekian tausiah atau sedikit kata-kata dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata atau perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan juga ya Ibu. Karena memang saya masih belajar di sini, ya Pak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.